warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita bersama Al-Habib Hamid Barakbah, juga Bapak Haji Mulyadi Mustafa dan Ibu Sidaryati, Ibu Hajah Sidaryati, dan juga para ustadz habaib. Di sini ada Habib Sayyid, belum Habib Tadkir, dan juga ada juga keluarga Habib Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umur mereka, memberkahi rezeki mereka, mempermudah segala urusan mereka, insya Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqamah, mudawamah, senantiasa hadir majelis taklim, majelis ilmi geraha yang saat ini kita berada di dalamnya, mudah-mudahan dengan sebab istiqamah kita ini diberikan oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusan, dilunaskan segala utang, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan segala penyakit yang nampak dan yang tak tampak, penyakit zahir dan penyakit batin. Insya Allah selalu diberi kebaikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dapat umroh gratis. Saya dapat umroh gratis. Amin. Niatnya diluruskan, hadir di sini untuk nuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang tadi yang lurus, ingin nuntut ilmu agar paham agama, agar ibadahnya sah, cak mana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya luruskan dulu itu, insya Allah seluruh kebaikan yang kita inginkan insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Jangan aso-aso hidup. Hidup jangan aso. Tahu aso-aso? Pasti tahu ya. Aso-aso itu apa bahasa Indonesianya? Nyantai. Leha-leha. Jangan aso-aso itu, jangan leha-leha, jangan nyantai. Jangan senang jadi pengangguran. Tidak. Alhamdulillah kita diberikan kesibukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Sekarang ini zamannya mati mendadak. Apa? Mati mendadak. Ini bukan ceramah takziah, ini bukan. Tapi ingatkan, banyaknya sekarang ini mati mendadak. Mati tiba-tiba. Tanpa disadari, selesai. Ngapa macam itu? Ya sudah, itu sudah menjadi tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat salah satunya, kata Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah adanya mati mendadak. Mati tiba-tiba, tanpa disadari, mati ngeblak. Janganlah COVID kemarin itu. Tidak harus COVID, mati mendadak sudah banyak terjadi. Tidak harus ada sakit.
Tidak harus nak tua dulu baru mati. Benar tak? Mati mendadak. Bahasa Arabnya mautul fuja'ah atau mautul fujaah. Mati mendadak. Sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mautul fujaah takhfifun alal mu'min wa akhdatu asafin alal kafir. Mati mendadak itu keringanan, kemudahan bagi orang siapa? Orang mati mendadak itu keringanan, kemudahan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang banyak ibadahnya, bagi orang yang selalu beribadah, mati mendadak itu kemudahan untuk dia. Apalagi berapa sifat tadi Bu? Berapa sifat? Yang sholatnya yang menjauhi daripada perkara yang lalai, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menjaga diri daripada berbuat zina. Yang kelima, belum. Apa yang kelima di sini disampaikan lagi, disebutkan lagi di dalam ayat suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum an shalawatihim hafizun." Nah, sholat lagi. Wong yang selalu menjaga sholat, yang selalu menjaga sholat. Lalu yang terakhir, itu sebelum itu yang terakhir. Ya itu yang keenam itu maaf itu yang keenam. Yang kelima adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang jago amanah, yang nepati nyago amanah, nepati janji. Ini sifat orang mukmin yang selamat, sifat orang mukmin yang beruntung. Ini habis apa ngilang? Sifat orang mukmin yang selamat, sifat orang mukmin yang beruntung. Yang kelima adalah orang yang menjaga amanat, yang menepati janji. Orang mukmin yang beruntung. Sebaliknya, kalau tidak itu namanya munafik. Tanda munafik apa Bu? Idza hadatsa, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ayatul munafik salas. Tandanya orang munafik itu ada di 3. Apa yang pertama? Apabila berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia membuat janji, berbuat janji, mengatakan perjanjian, dia yang mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanat, dia mengkhianati. Maka ini sifat orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang betul-betul menjaga amanat, yang betul-betul menepati janji. Dan yang terakhir yang keenam tadi tentang sholat tadi, yang selalu menjaga sholat. Maka ini kalau kita pengen jadi orang mukmin yang beruntung di dunia, di akhirat, di zaman yang luar biasa ini banyak fitnah, ini 6 lakukan. Kalau sholat betul-betul khusyuk, jaga sholat, yang hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lakukan, mengeluarkan zakat, yang enggak kate guna, yang kate manfaat tinggalkan. Kalau diberikan amanat, dijaga, menepati janji dan seterusnya. Galewi ke hal-hal yang baik, yang menjadi ibadah, yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa? Karena kita pengen hidup kita ini seluruhnya dalam keadaan kebaikan. Hingga kalau wong hidup biasa dalam kebaikan, maka wafatnya dalam keadaan baik, husnul khatimah. Walaupun adanya mautul fujaah ataupun adanya mati mendadak, yang itu memang menjadi takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita minta wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Paham sampai sini?
Jadi apa yang dapat kita pahami saat ini? Poinnya adalah itu tadi, adanya mati mendadak. Bagaimana bagi kita ini menjaga diri kita, yang mana ini sudah menjadi takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, kita berusaha, selalu berbuat baik, sehingga ditutup usia kita dalam keadaan baik. Kita pengen menjadi orang yang muslim, orang yang beragama Islam, orang yang beriman, dan orang yang selamat, orang yang beruntung, sebagaimana yang sudah Allah firmankan tadi, sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Maka jalankan, biasakan, lakukan, jangan ditinggalkan. Insya Allah kita kalau bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kita juga menjadi orang yang soleh-solehah, keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita dalam keadaan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saya dapatkan. Jadi bayangkan lebih daripada 50% anak-anak kecil yang menggunakan gadget untuk nonton yang tidak. Iya. Membuka situs-situs yang terlarang, link-link yang terlarang, tontonan-tontonan dewasa yang tidak selayaknya, sangat tidak layak. Bahkan anak kecil yang nonton lebih banyak. Jago anak-anak kita. Jangan aso-aso dia megang HP, cuma main game. Kakek dulu, di hadapan orang tuanya dia main game. Pas di belakang orang tuanya, buka yang idai, perhatikan. Itu tanggung jawab orang tua. Perhatikan apa yang dia tonton, apa yang dia buka. Perhatikan kalau bayangkan banyaklah anak kecil yang nonton seperti itu. Maaf anak sampai itu. Ngaku ini miris zaman sekarang. Jago anak-anak kita, jago anak-anak kita, jago anak-anak kita, jago anak gadis kita. Kalau sudah dapat yang melamar maka nikahkan cepat, karena sekarang zaman sudah kacau. Bukan zamannya, tapi wong-wong yang berada di zaman ini. Maka banyak ustaz-ustaz muda di sini. Hilang kan? Bukan promosi, bukan. Perkara yang tak katik guna tinggal ke, yang katik manfaat tinggal. Maka kita perhatikan. Setiap kali begawi aku baik, pokoknya yang kita gawi itu perhatikan manfaat tak untuk aku. Manfaat tak untuk aku, manfaat tak untuk keluarga aku, manfaat tak untuk orang lain. Apa bahkan tak katik manfaatnya, atau bahkan banyak mudaratnya, banyak bahayanya. Perhatikan setiap kali kita melakukan suatu perkara atau mengucapkan suatu perkara, melakukan suatu perkara, pikirkan dulu manfaat tak kira-kira buat aku, manfaat tak kira-kira buat keluarga aku, manfaat tak kira-kira buat orang lain. Kalau tak manfaat tinggalkan, baik dari ucapan ataupun perilaku. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada bagusnya Islam seseorang apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkannya dia atas perkara-perkara yang tak katik gunanya. Ini ibu dianggap Islam ibu itu sempurna, Islam itu ibu bagus, kepribadian ibu bagus, ibu meninggalkan perkara-perkara yang tak katik gunanya. Berangkat dari perkara yang tak katik guna, tinggalkan dari perkara-perkara yang banyak manfaatnya. Yang katik guna tinggalkan, cari manfaatnya. Manfaat kira-kira bagi dunia aku, jangan bagi dunia baik. Manfaat tak kira-kira bagi dunia aku manfaat dah kira-kira banyak ingin aku apa dah banyak ingin aku, alhamdulillah gawe ke kaki dulu. Manfaat tak kira-kira banyak ingin aku dah, banyak dunia aku dah, banyak harta aku dah, yang sekiranya kakek membantu aku untuk ibadah, itu boleh. Paham tak kira-kira? Gawe ke sesuatu
bakal dapat duit banyak, harta banyak, tapi niat tujuannya baik untuk bantu aku ibadah, untuk nafkahi keluarga dan seterusnya. Baik apa tidak itu? Baik, maka lakukan yang manfaat seperti itu. Pak? Nah, itu dari sifatnya orang mukmin yang beruntung. Apa tadi? Yang membuat lalai tinggal, yang kate gunung tinggal gawe ke yang ada manfaatnya. Itu sifat orang mukmin yang selamat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang selalu yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal zakat. Melakukan mengeluarkan zakat. Zakat wajib apa tidak? Yang sunnah? Yang sunnah apa? Sedekah. Zakat bukan sedekah. Zakat namanya sedekah wajib. Bagi orang yang memang mampu dan memang kena kewajiban mengeluarkan zakat. Mana kosomin sodakotin bal yazdad atau mana kosot tidaklah berkurang. Uang kalau menginfakkan hartanya untuk sedekah, apalagi zakat. Kalau niatnya sedekah luar biasa, niatnya baik, maka tak bakal berkurang. Hakikatnya tak bakal berkurang. Yang nyata memang berkurang. Duit kita 100, kita sedekah ke 50, tinggal berapa? Itu yang nyata. Hakikatnya itu bakal bertambah. Tapi jangan selalu bertujuan kepada hal tersebut. Aku nak sedekah 100, kaki aku dapat 1 juta. Sampai wafat dah dapat 1 juta. Jangan selalu mikirkan macam itu kalau nak sedekah. Jangan cak itu caranya seorang mukmin, cak itu. Sedekah sudah lillahi ta'ala. Allah yang akan membalas. Ditungguin. Katanya 10 kali lipat. Sedekah kena 1 juta. Berarti berapa? Bakal dapat berapa berarti? 10? Mana tidak bertahun-tahun tidak dapat 10 juta ini. Nah, hakikatnya bagi hartanya bertambah berkah. Nah ini sifat orang mukmin, dia selalu mengeluarkan zakat. Ketika wajib dia mengeluarkan zakat, maka dia akan mengeluarkan zakat. Hati-hati, ada ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hartanya tidak bakal berkah, akan menjadi celaka bagi dia di dunia ataupun di akhirat. Bagi wong yang tidak dalam mengeluarkan zakat. Itu yang ketiga, sifat orang mukmin yang selamat, yang beruntung. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Maaf kemaluannya. Maaf yang mengarah kepada situ. Hal yang seperti itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dia jago menjaga dirinya daripada berzina. Zina itu banyak, bukan zina macam itu zina mata, zina telinga, banyak zina itu. Kafir ternyata begitu pedih, kesusahan, mati mendadak itu kalau dialami oleh orang kafir yang tidak sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya, orang mukmin yang ngaku beriman, ngakunya Islam, tapi dah kalah sholat, dah kalah zakat, dah kalah puasa, dah kalah beribadah, dah kalah melakukan ketaatan, lalai, ghaflah, hidupnya nyantai, leha-leha, pengangguran. Nah, sudah. Ini juga termasuk kepedihan bagi dia, kesusahan bagi dia, adanya mautul fujaah, adanya mati mendadak yang dialami oleh dia. Jadi ini kemudahan, kenikmatan bagi siapa? Orang yang rajin ibadah, yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu.
Berapa banyak kita jenguk? Tidak tua, tidak muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingatkan ini pagi-pagi ingat mati gitu. Pagi-pagi ingat. Jangan ingat dulu nasi goreng di rumah. Nah, ini kami akan berlanjut. Yang kami akan bahas adalah tentang orang mukmin yang selamat. Jadi itu tadi kita jenguk. Sekarang ini banyak toh nak tua, nak muda, nak sakit, nak ida itu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Berapa banyak yang jenguk itu lebih dulu wafat dari yang dijenguk. Benar? Pernah dapat? Benar-benar tuh. Pernah dengar? Yang jenguk orang sakit keluarganya atau semisal sahabatnya yang dijenguk, yang jenguk itu yang wafat duluan sebelum yang dijenguk. Berarti apakah harus sakit dulu baru mati? Tidak. Berapa banyak? Tidak tua, tidak muda, tidak besar, tidak kecil. Baru lahir dipanggil oleh Allah Subhanahu, masih di kandungan ibunya tidak menyawa lagi, atau kebalikannya baru melahirkan ibunya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Atau yang baru nikah, baru lamaran, belum nikah, baru apa? Lamaran, sebulan lagi nak nikah. Di dalam sebulan itulah setelah lamaran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum masuk ke nikmat dunia. Nah, atau sebaliknya juga pas sudah akad ternyata lagi akad, mungkin saking tegangnya lagi akad, saking tegangnya mungkin itu cuma sebab lain, cuma sebab. Ketika akad dipanggil oleh Allah Subhanahu, atau sudah akad tapi belum malah. Nah, awal itu dipanggil oleh Allah. Ternyata itu terjadi. Ini adalah perihal-perihal yang semacam ini itu yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup. Mautul fujaa'ah, mati mendadak itu harus betul-betul kita pikirkan. Dan ini sudah menjadi tanda hari kiamat sudah dekat. Maka yang selamat, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya mati fujaan, itu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul dia itu memperhatikan diri dan amalnya, harus senantiasa dalam perbuatan yang baik, sehingga kalaupun terjadi mati mendadak pada diri dia dalam keadaan baik, dalam keadaan beramal baik. Itu yang kita pikirkan. Faham sampai sini? Alhamdulillah. Enggak mati mendadak. Mati dalam keadaan belajar enggak ada? Mati dalam keadaan sholat enggak ada? Mati dalam keadaan bersedekah? Enggak. Mati dalam keadaan baik enggak ada? Pas umroh? Jadi lagi umroh intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwafatkan dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ingat yang berkaitan dengan tadi, yang diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan adalah orang mukmin. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di situ memakai fi'il madi dalam artian selamat, beruntung di dunia qabla al-akhirah. Dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan, dan memakai kalimat qad, sungguh selamat, beruntung sebelum menuju akhirat. Di dunia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaget dulu, bukan yang aku beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apa yang selamat?
Orang-orang yang beriman seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala predikat beruntung. Siapa? Alladzina hum fi salatihim apa? No, tadi apa tadi? Bukan sahur. Itu beda lagi surahnya. Nah, kacau ini. Itu beda lagi surahnya. Itu ara'aital ladzina yukadzibu dzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim. Bukan itu. Ini surah Al-Mu'minun. Masya Allah, ibu-ibu hafal Quran terlalu banyak ya ayat-ayatnya. Surah Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim sahur lagi. Nah ini khasyi'un, Masya Allah. Nah cuma aja babote. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Enggak usah salah lagi, ganti dulu. Khasyi'un. Siapa orang yang beriman yang mendapatkan predikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Orang beriman yang ini dia beruntung di dunia qabla akhirat, sebelum akhirat dia diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang beriman yang dia di dalam salatnya khusyuk tenang, tidak ada gelincah-lincah. Lincah-lincah ini apa dia? Banyak gerak sana sini, garuk sana sini, pikir sana sini, pikir. Bahkan barang hilang itu ingatnya dalam sholat. Seluruh gawe rumah ingatnya dalam sholat. Nah, minta duit sama laki ingatnya dalam sholat. Pokoknya laki aku jangan lagi dulu dari rumah, selesaikan aku dulu dalam sholat ini. Dalam sholat dia mikirnya itu. Bayangkan, luar biasa, khusyuk, sholat yang khusyuk, tenang, bahkan yang lebih gampang itu kalau wong pacar ngerti makna-makna yang dia baca, makna yang dia baca dalam sholat itu dipahami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa artinya? Sungguhnya sholatku, ibadahku, seluruhnya hidupku, matiku itu lillah. Apa lillah? Sudah. Apa dia? Jadi pahami apa yang kita baca, insya Allah. Tenang anggota badannya, hadirkan hatinya, hadirkan pikirannya, jangan mikir kemana-mana. Maka di situ. Ini salah satu sifat orang mukmin yang selamat. Orang mukmin yang beruntung. Hati-hati sholat ini, Masya Allah. Sholat ini dijaga kita, wong tua, duduk di sini Anak-anak kita kemana? Kita sholat. Anak-anak kita kemana? Perhatikan apa tidak? Perhatikan apa tidak? Tanggung jawab. Tanggung ya, perhatikan anak itu sebelum balik. Jangan pas dia sudah tua, lasaro lah membangkang, itu sudah telat kita sebagai orang tua mendidik dia. Perhatikan, itu bakal menjadi tanggung jawab kita dan pertanyaan kaki kelak di akhirat, yaumul qiyamah, di hadapan Allah itu dipertanyakan galau. Dipertanyakan kalau masalah didik anak itu luar biasa banyaknya penjelasan para ulama dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait mendidik anak. Jadi jangan aso-aso, kita rajin sholat, anak kita kemana? Perhatikan juga mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Perhatikan masalah sholat. Kenapa harus diperhatikan? Karena itulah yang pertama kali bisa. Karena itulah yang akan pertama kali awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang sholat. Uang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, yang tidak sholat berarti ngancurkan agama, khususnya agama untuk diri dia dewe. Agama Islamnya dia
dia dewe. Jadi banyak sabda Nabi Muhammad SAW perihal tentang sholat. Ya, perhatikan tentang sholat. Karena itulah yang pertama kali ditanya, dipertanggungjawabkan jawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati yang meninggalkan sholat. Gak usah nanti sampaikan lagi. Ada 15 azab bagi orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Itu yang mengakhirkan, belum meninggalkan. Mengakhirkan, belum meninggal. Bukan dia meremehkan meninggalkan, itu lebih parah lagi. Dia mengakhir-akhirkan sholat, itu ada kecuali ada udzur syar'i, udzur yang dimaafu, yang secara agama akan dibahas tadi oleh Abu Hamid. Nah itu, ya.